Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam relevan untuk kita pahami bersama, yaitu mengenai pelanggaran prinsip syariah di PT BTPN Syariah. Bagaimana kasus ini terjadi, apa penyebabnya, dan pencegahannya. Yuk kita bahas lebih dalam untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Fraud atau penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sekelompok orang yang merugikan pihak lain. Menurut Asosiasi Pemeriksaan Penipuan Bersertifikat, fraud dalam perbankan biasanya dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah pencurian dana, dan ketiga adalah pemalsuan data keuangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam operasionalnya. Latar belakang pada PT BTPN Syariah, yaitu salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yang melayani masyarakat bersejahtera. BTPN Syariah ini menekankan pentingnya inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil dan segmen masyarakat berpendapatan rendah. Namun seperti lembaga lainnya, bank ini juga menghadapi resiko penipuan yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ialah kasus fraud PT BTPN Syariah Indonesia, di mana petugas dan CO di Bank BTPN Syariah Cabang Binuang Kalimantan Selatan telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah dan kemudian ditangkap oleh pihak atau petugas audit bank, di mana mantan pegawai Bank BTPN Syariah tersebut terlibat dalam tindakan fraud yang melibatkan dana nasabah melalui pembiayaan, tabungan, dan kredit. Namun, tidak semua dana nasabah yang disetujui ini dicairkan dan tersangka diduga telah menggunakan dana ini sekitar 1 juta hingga 6 juta rupiah pada tahun 2022. Sedangkan di Bali, pegawai bank menggunakan dokumen palsu untuk mencuri dana nasabah. Kasus ini melibatkan penipuan sistematis dan melanggar beberapa pasal terkait perbankan syariah, antara lain pasal 374 KUHP dan pasal 64 KUHP ayat 1. Adapun penyebab kasus fraud PT BTPN Syariah Indonesia, yang pertama, lemahnya sistem pengendalian internal. Nah, kelemahan dalam pengawasan dan prosedur operasional dapat memberikan peluang bagi karyawan untuk melakukan pelanggaran administrasi atau manipulasi data. Kemudian yang kedua, tekanan eksternal dan internal. Nah, karyawan mungkin merasa tertekan untuk mencapai target tertentu atau menghadapi masalah keuangan pribadi yang mendesak. Nah, sehingga mereka mencari cara curang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tekanan ini seringkali berasal dari harapan yang tinggi dari atasan atau kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup tertentu. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk melakukan fraud. Nah, adanya peluang juga berperan penting dalam terjadinya penipuan. Nah, ketika sistem pengendalian internal lemah, nah karyawan dapat menemukan celah untuk melakukan tindakan curang tersebut. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi atau kebijakan yang diambil oleh PT Bank BTPN Syariah. Yang pertama itu pencegahan, di mana Dewan Komisaris dan Direksi aktif dalam melakukan good corporate governance dan adanya kampanye anti fraud yang dilakukan internal dan eksternal. Yang kedua tuh deteksi, di mana bank memiliki sistem pelaporan whistleblowing dan bank juga memiliki unit khusus dalam pemeriksaan pencegahan secara super audit. Yang ketiga itu pelaporan yang menyelidiki orang-orang yang terduga dalam melakukan kecurangan, dan mereka juga melakukan kerjanya dengan tuntutan yang berlaku. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi, dan tindakan lanjut, di mana bank memiliki sistem pelaporan fraud dan mereka semua akan mendata orang yang melakukan tindakan fraud dan akan didokumentasikan dan akan ditindak lanjutkan. Perkenalkan, saya Nurlisa. Di sini saya akan menunjukkan pembahasan peran OJK. Jadi OJK adalah lembaga independen tanpa campur tangan pihak lain dan memiliki
peranan, tugas dan wewenang untuk mengurus, memantau dan memeriksa serta menyelidiki lembaga keuangan di Indonesia. Bank Umum di Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anti fraud dan melaporkan kejadian fraud kepada OJK sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DNDP, sehingga OJK bekerja keras untuk terus selalu mengawasi dan menganalisis dengan ketat kegiatan yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Demikian pembahasan kita mengenai kasus penipuan di PT BTN Syariah. Kejadian ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi, terutama dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak yang peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.